Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali pada pagi hari ini Allah membangunkan kita semua. Allah izinkan kita untuk menghirup oksigen milik Allah, untuk menginjak bumi milik Allah, untuk bernaung di bawah langit kepunyaan Allah, menikmati cahaya matahari kepunyaan Allah. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua bisa kita manfaatkan untuk memberikan persembahan pengabdian terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisa-sisa usia yang masih Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kajian kita yang kedua setelah kajian kita kemarin pentingnya dua kalimat syahadat ahamiyatus syahadatain. Untuk materi yang kedua pagi ini kita akan menyampaikan madlul syahadat, yaitu kandungan syahadat. Bapak yang dihormati, syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini mengandung arti. Pertama kita melihat dari kata asyhadu. Ini ada beberapa pengertian, ada tiga setidaknya pengertian dari asyhadu itu sendiri. Yang pertama, dia merupakan al-i'lan. Jadi pernyataan. Nanti kita jelaskan satu persatu. Yang kedua, dia merupakan sumpah, al-qasam, sumpah. Aku bersumpah. Yang ketiga adalah janji, al-ahd. Jadi ada tiga tiang dari asyhadu dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah yang selalu kita ikrarkan dan dalam setiap salat kita itu kita baca dalam tasyahud kita. Bapak yang dihormati, pertama disampaikan tadi adalah al-i'lan. Dalam bahasa kita sering menyampaikan iklan. Jadi ini adalah merupakan suatu pengumuman, memproklamirkan atau menyatakan pernyataan yang kita ungkapkan bahwa kita adalah orang yang mengakui asyhadu an la ilaha illallah. Kita adalah orang yang menyatakan kalimat itu. Jadi itu yang pertama, menyatakan. Kalau dihubungkan dengan kalimat syahadat, maka artinya aku menyatakan bahwa tiada ilah kecuali Allah, dan aku menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi itu yang pertama, pengertian daripada syahadat asyhadu dalam kalimat syahadat yang kita ikrarkan. Kemudian inilah yang asyhadu itu yang dijelaskan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran di dalam surat Al-Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrik bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'd arbaba min dunillahi fa in tawallaw aqul ushhadu bi anna muslimun. Jadi dalam kalimat ini Bapak dan Ibu
Ini arti dari ini. Katakanlah ya Muhammad, wahai ahlul kitab, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, bahwa marilah kita menuju pada satu kalimat. Jadi pada satu kalimat atau pegangan yang sama antara baik dan baik, antara kami dan kamu, antara saya dan kamu, antara kita semua. Itu maksudnya. Bahwa kita tidak akan menyembah selain Allah, dan kita tidak akan mempersekutukannya dengan suatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah Muslim, atau umumkanlah atau proklamirkanlah bahwa kami adalah Muslim. Jadi dalam ayat di atas kata isyhadu berarti menyatakan atau umumkan. Katakanlah, kalau terjadi katakanlah, artinya kita menyatakan kepada orang-orang ahlul kitab atau orang yang tidak mengaku itu, kami adalah Muslim. Jadi ini satu pernyataan, suatu komitmen yang merupakan identitas dari kita bahwa kita adalah Muslim. Di anna muslimun. Jadi itu pada itu Allah. Jadi ketika dia merupakan pengertian dia sebagai al-i'lam itu, jadi ini memang menggambarkan suatu identitas bahwa saya adalah Muslim. Jadi ini menyampaikan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya syahadat asyhadu artinya adalah sumpah. Kandungan kedua dari syahadat adalah sumpah, al-qasam. Asyhadu berarti aku bersumpah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita mencoba merenungkan kata-kata sumpah, ini adalah satu komitmen demi sumpah. Kalau Allah bersumpah selalu dengan yang besar-besar, wasyamsi wadduha wal qamar, demi langit, bumi dan semua, atau demi masa wal. Jadi pengertian asyhadu juga terkandung pengertian di situ adalah al-qasam, bersumpah. Kita hubungkan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, aku bersumpah, begitu kuat jawabannya. Aku bersumpah bahwa tiada ilah itu kecuali adalah Allah, dan aku bersumpah bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi itu penting yang kedua. Ketika kita bersumpah, bayangkan kalau orang yang melanggar sumpah, bagaimana kita melihat orang-orang yang melanggar dari sumpahnya. Nanti pada kajian-kajian berikutnya kita jelaskan juga terkait dengan sumpah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita poin-poinnya barangkali nanti bisa kepada Ibu agar pemahaman kita tentang kalimat syahadat itu betul-betul bisa, tidak hanya sekedar kita yang sering kita lafalkan, yang sering kita baca, tapi betul-betul dia harus memang masuk ke dalam diri kita ketika kita menyampaikan kalimat itu. Jadi tidak lagi hanya berupa hafalan-hafalan yang kita hafal, tapi ada di situ pengertian yang dalam yang kita maknai, dan ketika kita mengucapkan itu dengan lisan kita, betul-betul tasdik di hati kita, tasdik di qalbi, dia keluar dari qalbu kita. Hanya lisan ini yang menyampaikan, dan begitu dua kali dilakukan. Apa kalau kita mencoba sumpah memberikan bahwa kebenaran terhadap apa yang kita katakan, makanya saksi sebelum bersaksi itu disumpah. Seorang sebelum menjabat disumpah.
Orang juga sering mengatakan kalau dia ragu terhadap sesuatu, ini dijawabkan di sini. Kalau ada yang mengatakan di sana ada tabrakan, masa dia? Sumpah, ini memberatkan. Adalah yang mendengarkan menjadi percaya. Jadi kata sumpah itu adalah menguatkan, menekankan agar meyakinkan orang lain dengan kalimat itu. Jadi sumpah adalah merupakan memberikan bobot kepada kebenaran yang kita ucapkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Munafiqun. Dalam surat Al-Munafiqun ini, kata nasyhadu itu seperti kita sampaikan tadi merupakan sumpah. Jadi apabila orang-orang munafik datang kepadamu ya Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah dan Allah menyatakan bahwa engkau benar-benar Rasul, dan Allah bersumpah bahwa mereka adalah orang munafik itu benar-benar berdusta. Jadilah membenarkan orang munafik itu adalah pendusta. Jadi ini dalam surah Munafiqun ayat 1 ayat 2. Kemudian pada ayat keduanya, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia di jalan Allah. Sungguh betapa buruknya yang telah mereka lakukan. Jadi di sini ada juga pengertian sumpah sebagai dia perisai, menguatkan. Jadi dia merupakan kekuatan untuk menyatakan sesuatu itu adalah kebenaran. Jadi adalah penguatan. Kemudian berikutnya yang ketiga kepada syahadat atau asyhadu itu adalah janji. Jadi ini dikatakan al-ahdu, berarti janji. Jadi kalau kita hubungkan yang sering kita baca di dalam surat Al-A'raf ayat 172, wa in akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum, dijanji wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafirin. Ini adalah janji. Ini perjanjian primordial. Jadi kalau kita bicara janji kepada Ibu, sesungguhnya setiap manusia dia pernah mengungkapkan janji itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab surat Al-A'raf ayat 172 itu kesaksian seluruh jiwa manusia dengan Tuhan. Ketika Allah mau meniupkan roh milik Allah, Allah mengambil kesaksian wa asyhadahum ala anfusihim, Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa. Ini pengertian janji dalam kalimat asyhadu. Yang paling dalam itu adalah bagi orang yang beriman, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali janji itu ada dengan perjanjian primordial sebagai embrio dari setiap janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah janji dalam surat Al-A'raf ayat 172. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kata asyhadahu berarti aku mengambil perjanjian kepada mereka. Dalam surat yang kita baca, ayat ini berkaitan dengan perjanjian Allah kepada manusia saat roh ditiupkan ke dalam janin ketika 120 hari dalam kandungan ibu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi asyhadu yang ada dalam kalimat itu. Kemudian Bapak dan Ibu, ini sering, ini adalah embrio dari tauhid. Kita ingin mengulas ini sedikit Bapak dan Ibu. Perjanjian primordial itu dia merupakan benih yang ditanamkan dalam setiap jiwa manusia, yang dia nanti bisa tumbuh dan bisa terkufar. Kalau dia tumbuh, dia terikrar kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Setelah dia berkata membaca ayat-ayat Allah, ayat qaumiyah, ayat qaum
mulia. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin lil albab. Dia kagum dia. Tak semua yang bisa fenomena yang bisa ketika berada di samudra yang luas ini, begitu luasnya samudra, dia kagum dia akan penciptaan. Dia muncul kalimat, dia dalam tubuh. Ketika dia tubuh itu asyhadu an la ilaha illallah, itu terikrar dia menjadi orang yang beriman. Ini orang beriman. Dan ketika dia tetap tertutup, terkufar, penduduk itu namanya kan kafir ya. Sama juga kita dengan menanam tanaman, kita buat lubang tunggal, kita masukkan biji benih ke situ, kemudian kita tutup dengan tanah penutupnya. Tanah penutup itu namanya kufar. Ketika benih itu tumbuh, bagaikan kita orang beriman. Ketika dia tidak tumbuh terkufar, namanya orang kafir. Jadi itu perbedaan. Jadi embrionya inilah dalam surat Al-Araf 172 ini, yang benih itu, benih tauhid itu. Ketika dia berakal, dia baca ayat tauhid, keindahan alam apa yang ada dalam dirinya, muncul kalimat itu. Sebagai Nabi Ibrahim melihat rembulan di malam hari, melihat bintang matahari, dia takut ini adalah penciptanya. Ketika kalimat asyhadu itu munculnya, bukan lagi ketika dihafal waktu di SD, di TPA, inilah kalimat yang sebenarnya. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu. Kemudian kalau kita bicara dengan anak-anak kita yang sering kritis, nggak pernah kok rasanya saya berjanji dengan Tuhan itu. Kan ada seperti itu. Nah, sekarang kita balik lagi. Kalau ada pertanyaan yang seperti itu, kalau ayah dan ibu kita bicara kepada kita, nah, kamu waktu masih kecil bangun di tiap malam ngobrol terus ya. Dan juga kata ibu dan ayah kita, iya dong, kamu tiap malam nangis terus, ibu tidak bisa tidur, bapak tidak bisa tidur. Kan itu waktu kita masih kecil kata orang tua kita. Jadi ingat gak kita waktu itu? Kita tidak ingat kalau kita tidak pernah tidur, kita ngobrol terus, kan nggak tahu kita waktu kita masih bayi itu. Benar kan Bu? Nggak tahu kan? Tapi benarkah itu terjadi waktu itu? Benar. Jadi tidak selalu yang terjadi masa lalu itu kita ingat. Apalagi ketika Allah meniupkan roh itu milik Allah. Tapi bukti itu ada. Karena kita pernah berjanji dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu, sifat-sifat itu ada dalam diri kita, muncul di dalam diri kita. Ketika tidak ada belenggu yang menutup fitrah kita. Ketika kita melihat orang yang teraniaya, kita ingin membantu, karena kita pernah berjanji dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi ketika kita pernah berselisih dengan orang, kemudian dia terjatuh, kita tidak mau menolongnya karena kita terpukul oleh kebencian kita. Tapi ketika fitrah kita itu muncul, dia tidak tertutup dengan belenggu, tidak akan muncul sifat-sifat yang dipercikkan oleh Allah bersama Allah menyiapkan roh itu, yaitu Asmaul Husna. Itulah fitrah seluruh manusia. Ingin selalu Allah, ingin mendapatkan keadilan karena pernah menjadi dengan Allah, mendapatkan kejujuran karena pernah menjadi Al-Fatih, Al-Mu'min, Wallahu alladzi la ilaha illa alimul ghaibi wasyahadati war-rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya maha. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis sama wa huwal azizul hakim. Itulah sesungguhnya Bapak. Fitrah manusia yang dipercikan oleh Allah bersama Allah menyiapkan roh milik Allah dalam surat Al-Araf ayat 172 itu. Jadi ini suatu kepastian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ketika asyhadu itu kembali dia menjadi perjanjian yang teguh di dalam diri kita. Inilah bukti seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak dan Ibu. Ini harus duduk sebetulnya baik kita dan anak-anak kita. Ini fondasi dari tauhid kita. Sehingga Al-Araf 172 ini dia
dikatakan sebagai perjanjian azali setiap jiwa manusia dengan Tuhan. Ini kesaksian, ini perjanjian. Kenapa perjanjian ini ada? Antakulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza, agar nanti di hari kiamat kami tidak dikatakan lengah akan hal itu. Itu yang kita sampaikan dalam sekarang. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita harus masa berjanji kepada Allah. Orang yang membaca syahadatain harus merasakan bahwa dia sedang berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pernah berjanji, tentu janji itu harus ditepati. Melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, meskipun kecil, dia akan merasa dirinya telah mengkhianati janji. Ini konsekuensinya kepada kita. Dia akan melakukan benteng, dia akan melakukan perisai, karena ketika dia pernah merasakan janji, ketika dia khianat akan janji itu, dia akan merasakan dirinya adalah orang yang bersalah. Jadi begitu pentingnya kita memahami makna syahadatain, kandungan syahadatain itu sendiri, agar fondasi kita itu betul-betul kuat, sehingga ketika telah kuat itu, tauhid itu telah menghujam Bapak dan Ibu, sehingga tauhid ini dikatakan sajaratul tauhid adalah pohon. Sajaratul tauhid, sajaratul tauhid itu akarnya menghujam ke perut bumi, begitu kokohnya, kemudian batangnya kokoh, kemudian ranting-ranting cabang-cabangnya juga kuat, daun-daunnya juga lebat, baru dia akan menghasilkan buah-buah yang bagus. Ini sajaratul tauhid, pohon tauhid. Jadi kelima syahadat itu bukan hanya sebagai yang kita ucapkan, yang kita hafal, tapi dia betul-betul harus menghujam ke dalam, baru dia akan merupakan pohon yang kuat, akan memberikan buah-buah yang manis, yang enak untuk bisa dinikmati oleh semua makhluk seperti itu. Jadi begitu juga dengan kita, ketika kalimat ini betul-betul menghujam, dia akan menghasilkan buah-buah yang manis yang akan dinikmati oleh semua makhluk, bukan hanya sesama manusia, juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Itu misi hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan ketika kandungan ini jadi syahadat adalah berarti juga adalah pernyataan kita, sumpah kita, janji kita. Jadi orang yang bersyahadat harus menyadari bahwa dia lagi menyatakan, dia lagi bersumpah, dan dia lagi berjanji kepada Allah bahwa tidak ada ilahnya yang lain adalah kecuali Allah. Dia berjanji bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini seharusnya dirasakan ketika kita membacakan syahadat itu sendiri. Jadi berbeda ketika kita dulu waktu kita di SD, Beni kata guru agama, maju ke depan, baca 2 kalimat syahadat, kita tahu ke depan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul, 10 nilai. Kan itu. Kalimatnya memang itu juga yang kita baca sekarang, tapi bagaimana nuansanya ke dalam jiwa kita tentu tidak sama waktu kita membaca waktu di SD. Nah inilah kita perlu mendalami kandungan dari kalimat syahadat, karena ini fondasi. Ini adalah, kalau masjid ini tidak kokoh fondasinya, bayangkan ini pasir dan semuanya karena hancur. Jadi ini harus kokoh. Bapak dan Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah merupakan komitmen jiwa. Kalau benar-benar menghadapi ketiga makna ini, maka kita telah memiliki komitmen di dalam hati kita. Hati terkait dengan syahadat terakhir,
Kemudian itulah yang disebut dengan iman. Jadi komitmen itu yang disebut dengan iman kepada Allah. Jadi tidak pilih-pilih sebagaimana Bilal bin Rabah, bagaimana Yasir dan Sumayyah, bagaimana masuk Umar, bagaimana Bilal bin Rabah ketika dia disiksa untuk tidak mengucapkan kalimat ini, dia tidak bisa. Kekuatan di dalam dirinya, apapun yang terjadi, indah tauhid, kekuatan fondasi yang harus mengucap begitu dalam ke lubuk hati kita yang paling dalam. Bagaimana kondisi sekarang? Iman ya kadang-kadang hanya sebatas harga Indomie, dan ini akan tidak pernah terjadi lagi. Kita tidak harus pesimis lagi sekarang. Kita harus semakin optimis sekarang bahwa era sekarang adalah era spiritualitas, di mana-mana orang sekarang tidak lagi bicara hanya sebatas Indomie, tapi kita bicara hijrah, di mana-mana orang sekarang bicara hijrah, ingin mendekat kepada Allah, ingin berlari untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah dan bencana yang menimpa ini akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa lemahnya iman itu terjadi, semakin menipisnya. Kalau dia tebal maka lebih kuat dari baja. Ini seperti disampaikan tadi. Jadi Bapak dan Ibu, kita tidak perlu pesimis di kondisi sekarang. Kita harus tetap optimis dan kita iringi itu dengan mengimplementasikan terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap generasi yang akan kita warisi ke depan. Iman yang benar juga harus memenuhi 3 hal. Jadi yang kita katakan tadi, ikrar bil lisan. Yang pertama dulu kepada Ibu bahwa ada tasdik bil qalbi di dalam diri. Kemudian tasdik bil qalbi. Kemudian dia ikrar bil lisan. Jadi dalam dulu baru keluar, kemudian harus diimplementasikan. Bihamdi wa amali bil arkan, diamalkan. Ada yang kita sampaikan tadi. Ada embrionya, kemudian dia tumbuh dia, kemudian dia membuahkan hasil-hasilnya ketika dia diamalkan. Tapi ketika dia tumbuh kita amalkan, jadi dia tidak akan bermakna apapun juga, meskipun dia berada dalam hati kita, meskipun kita bukan. Inilah Bapak dan Ibu beberapa nanti akan kita jelaskan bagaimana kondisi kalau orang dia tidak mengamalkan. Kemudian pernyataan status. Kandungan pertama syahadat adalah pernyataan ini menghasilkan status Islam. Jadi kita katakan tadi adalah sebagai branding kita sebagai orang Muslim. Ada sebagai status kita. Kita memerlukan status utamanya. Kalau tidak kita mempunyai status, kita akan tidak mau mematang sawah. Jadi ini kira-kira yang terakhir Bapak dan Ibu. Yang terakhir adalah ini ada materinya seperti ini. Ada lisan, ada hati, ada amal. Jadi ketika lisannya ada, hatinya ada, amalnya ada, ini namanya munafik amali. Jadi sebetulnya ini munafik. Kemudian ketika lisannya ada, dia mengucapkan, kemudian hatinya tidak ada, tapi amalnya ada, dia berbuat, ini dikatakan munafik intiqadi. Dia ada contoh-contoh di sini. Kemudian ketika lisannya tidak ada, hatinya ada, amalnya ada, inilah contohnya paman Nabi Abu Talib. Dia sebetulnya membenarkan, maka dia mau bilang, tapi yang sedikit itu tidak mau berikan. Inilah termasuk pada orang-orang kafir. Kemudian lisannya tidak,
hatinya ada, tapi amal tidak ada. Inilah iblis. Iblis itu mengakui Tuhan sebetulnya. Dia mengakui, bukan tidak mengakui, tapi dia tidak mau karena kesombongan, karena keangkuhannya tadi. Itu iblis, dan Abu Jahal juga seperti itu. Kemudian lisannya ada, hatinya ada, amal. Inilah Fir'aun yakin, dia mengatakan, dia mengakui karena waktu hatinya tidak ada. Kemudian yang muslim sejati inilah tasdik bil qalbi, kemudian dengan lisannya, kemudian wa amali bil arkan. Itu Bapak dan Ibu, barangkali itu dulu kajian kita pada hari ini. Insya Allah kita sambung pada minggu depan pada waktu dan tempat yang sama, insya Allah. Banyak maaf pada Ibu, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.